Salam sejahtera untuk kita semua, salam merdeka belajar. Perkenalkan, saya Wirianto, salah satu dosen dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IB Medan dari program studi S1 Teknologi Informasi, sekaligus pimpinan unit pengelola program studi Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IB Medan. Perkenalkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah kecerdasan buatan. Mata kuliah kecerdasan buatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa-mahasiswi semester 4 pada program studi S1 Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IB Medan. Mata kuliah kecerdasan buatan ini memiliki bobot 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah kecerdasan buatan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, dan keterampilan perancangan aplikasi kecerdasan buatan. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang teknologi terdepan, pengantar ilmu data dan AI, teknologi terakhir, dan siklus proyek AI. Tableau Public, Orange Machine Learning atau pembuatan aplikasi AI tanpa coding, kemudian pengantar data science dan machine learning tools, kemudian data science Python bekerja dengan NumPy, kemudian Pandas memuat data, lalu Pandas bekerja dengan data, berikutnya pengantar visualisasi data, machine learning, HAI dan generative AI, kemudian computer vision, lalu natural language processing, dan terakhir etika dalam menggunakan AI dan data. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Teknologi Informasi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki kemampuan profesional dalam bidang ilmu terapan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural bidang terapan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 7, yaitu pertama, mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan proyek AI sesuai dengan siklus proyek yang ditetapkan. Kedua, mahasiswa mampu menggunakan Tableau Public untuk menghasilkan visualisasi data yang informatif. Ketiga, mahasiswa mampu menggunakan Orange untuk menghasilkan model machine learning tanpa kode. Keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknologi machine learning, HAI, dan generative AI. Kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknologi computer vision. Keenam, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknologi natural language processing. Ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan prinsip etika
dalam penggunaan AI dan data. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah kecerdasan buatan ini cukup bervariasi, antara lain e-book Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras, dan TensorFlow. Kedua, e-book Machine Learning. 3. E-book Python Data Science Handbook. Keempat, e-book Python for Data Analysis, Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. Berikutnya kelima, e-book TinyML, Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra Low Power Microcontrollers. 6. Jurnal penelitian dalam bidang kecerdasan buatan yang relevan, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Sistem pembelajaran pada mata kuliah kecerdasan buatan dilaksanakan secara luring atau offline, yaitu dengan pembelajaran aktif yang menuntut peran dan keaktifan mahasiswa-mahasiswi dalam proses pembelajarannya di dalam kelas, yaitu diskusi kelompok dan kuis di dalam kelas di kampus, dan pembelajaran daring atau online dengan penugasan personal dan kelompok melalui LMS Google Classroom. Pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan ini dilakukan kurang lebih 16 minggu, yaitu 7 minggu pertama sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu 1 minggu pelaksanaan UTS, kemudian 7 minggu berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan 1 minggu berikutnya pelaksanaan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung pada materi atau bahan kajian yang akan disampaikan. Misalnya, seminggu sebelum UTS akan diadakan pembelajaran dengan tugas kelompok berupa proyek yang akan dipresentasikan saat UTS. Jadi akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus proyek tersebut. Pembelajaran juga dapat dilakukan melalui diskusi di WhatsApp Group maupun LMS Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi untuk berdiskusi masalah yang ada pada mata kuliah kecerdasan buatan. Evaluasi pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan didapatkan dari partisipasi atau kehadiran, kemudian kuis interaktif, diskusi kelompok, tugas personal, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali melalui Google Form. Diskusi kelompok diperoleh melalui keaktifan mahasiswa-mahasiswi dalam menjawab pertanyaan diskusi. Tugas personal diberikan sebanyak 4 kali dan tugas kelompok sebanyak 2 kali. UTS diberikan dalam bentuk pertanyaan uraian atau esai, dan UAS juga diberikan dalam bentuk pertanyaan uraian atau esai yang dilakukan secara serentak. Selain itu, untuk proyek UTS akan dipresentasikan setiap kelompok setelah UTS, ya. Konsep dan proyek UAS akan diunggah ke Google Classroom untuk dinilai. Nah, pembobotan setiap evaluasi hasil pembelajaran yaitu partisipasi atau kehadiran 30%, kuis interaktif 5%, diskusi kelompok 5%, tugas personal 10%, dan tugas kelompok 15%, UTS 15%, UAS 20%, dengan total pembobotan sebesar seluruhnya 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah kecerdasan buatan untuk mahasiswa-mahasiswi S1 Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IB Medan. Selanjutnya adalah pembelajaran tatap muka yang saya laksanakan secara tatap muka atau luring di ruang kelas kampus Universitas IB. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semua. Salam sejahtera semua. Ya, hari ini kita akan kembali membahas tentang AI atau kecerdasan buatan ya.
Nah, sebelumnya Bapak akan membahas apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Oke, untuk mengingatkan kembali, yaitu kita sudah belajar tentang machine learning, mengantar tentang machine learning, ya, apa itu machine learning. Kemudian kita juga sudah membahas tentang supervised learning, ya, salah satu dari machine learning, ya. Kemudian ada unsupervised learning, ada reinforcement learning, ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang order selection dan juga assessment-nya, dan juga kita sudah pelajari beberapa kasus studi kasus, ya. Kemudian kita bahas juga tentang HAI, ya, dan terakhir kita juga setelah membahas tentang generative AI, ya, minggu lalu. Oke, jadi Bapak harap kalian masih ingat, ya, apa yang telah kita pelajari minggu sebelumnya. Oke, jadi jangan lupa ditinjau kembali kalau ada lupa, ya. Nah, hari ini kita akan melihat, ya, tentang salah satu domain dari artificial intelligence, yaitu computer vision, oke, atau visi komputer. Nah, agenda kita hari ini yaitu kita akan lihat perkenalan tentang visi komputer, kemudian metode sistem yang digunakan pada visi komputer, ya, dan juga kita akan lihat matematika apakah yang terlibat di dalam computer vision, dan keempat kita akan lihat aplikasi dari computer vision, dan terakhir apa manfaat daripada computer vision. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita perhatikan, ya. Nah, perkenalan kepada computer vision, ya. Pertama kita lihat bahwa komputer pemahamannya tentang gambar itu berbeda dengan manusia. Nah, itu muncul di tahun 1960-an, ya. Kemudian computer vision ini, ya, menjadi pemakaian sensor di dalam robotik, ya, dan kemudian emulasi komputer, ya, untuk visi manusia, dan kemudian inverse dari grafik komputer. Oke, nah kita lihat bahwa computer vision ini berusaha, ya, meniru apa yang bisa dilakukan oleh mata manusia, ya. Nah, kemudian tujuan daripada computer vision itu adalah menuliskan program komputer, ya, dan dapat menerjemahkan gambar atau image, ya. Kemudian data gambar itu bisa dalam berbagai bentuk, ya, yaitu bisa berupa video atau merupakan rangkaian video, kemudian depth image atau gambar yang mendetil atau mendalam, kemudian beberapa sudut pandang yang menggunakan kamera atau banyak kamera, dan kemudian data multidimensi, ya, dari pemayaran medis atau scan medis, ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat apa yang dilihat oleh komputer dan apa yang dilihat oleh manusia itu sangat berbeda. Nah, di sebelah kiri kita lihat, nah, ini adalah apa yang kita lihat, ya, yaitu kereta api yang menabrak melalui sebuah gedung. Oke, tetapi apa yang dilihat komputer itu sangat berbeda. Apa yang dilihat komputer itu berupa angka-angka seperti yang kalian lihat di sebelah kanan, matris angka-angka berupa pixel-pixel, ya. Nah, kemudian mengapa visi komputer itu sulit? Pertama, dia harus melakukan pemetaan dari banyak ke satu, kemudian melakukan, ya, komputasi yang intensif, kemudian, ya, kita juga tidak paham, ya, masalah mengenai pengenalan gambar ini, ya. Nah, kemudian apa disiplin daripada vision atau pandangan? Nah, kalau kita lihat di sini ada computer vision, ada image processing, ada juga visi mesin. Nah, di sini di visi komputer ada artificial intelligence atau keputusan buatan, kemudian ada machine learning atau pembelajaran mesin, ada matematika di dalamnya. Sementara di mesin vision itu ada control robotik dan juga ada signal processing, ya, kemudian ada fisik, ya, optik, imaging, smart kamera, dan juga image processing neurobiological, ya, atau biological vision, ya. Jadi visi merupakan multidisiplin, ilmu multidisiplin, ya. Nah, kemudian metode atau sistem dari visi komputer.
Nah, salah satunya adalah image acquisition. Jadi image acquisition itu adalah bagaimana komputer bisa mengambil gambar dan menerjemahkannya menjadi format yang dapat diolahnya di dalam komputer. Nah, kemudian ada istilah pre-processing, yaitu proses awal yang harus dilakukan pada image atau gambar didapatkan. Nah, bisa juga image itu bisa beragam. Nah, supaya bisa digunakan untuk pelatihan pada AI, maka gambar-gambar itu harus diproses dahulu. Nah, salah satunya resize atau merubah ukurannya menjadi sama dan seragam. Nah, terkadang gambar itu warnanya juga harus dijadikan hitam putih dulu, ya, atau abu-abu, ya, atau grey. Kemudian ada feature extraction. Feature extraction kita menangkap atau mengambil fitur-fitur dari gambar tersebut, ya. Kemudian kita melakukan detection atau segmentation, yaitu mendeteksi gambar tersebut dan juga melakukan pemisahan segmen antar segmen. Baru kemudian recognition and interpretation, yaitu melakukan pengenalan dan juga penerjemahan gambar. Ya. Berikutnya, apakah matematika yang terlibat dalam computer vision? Yaitu kalkulus, kemudian linear algebra, kemudian ada probabilitas dan statistik, ada pemrosesan sinyal, ada projective geometry, ada computational geometry, optimization theory, dan juga control theory. Nah, ini sebagian sudah dipelajari di SMA, sebagian di tingkat 1, ya, tingkat 1 di perkuliahan. Oke. Nah, aplikasi apakah yang bisa diterapkan menggunakan computer vision? Yaitu controlling process, ya, navigation, detecting events, organizing information, ya, modeling object atau environment, kemudian interaction, dan terakhir automatic inspection, ya. Nah, kalau kita lihat sini adalah salah satu, ya, peran dari computer vision, yaitu aplikasi object character recognition atau OCR. Jadi computer vision, ya, bisa membaca karakter atau gambar berikut ini, ya. Nah, seperti kalau komputer menerjemahkan sebuah dokumen PDF, nah, dia harus menggunakan OCR, ya. Nah, berikutnya ada istilah face detection, ya. Nah, ini banyak diterapkan di dalam keamanan publik, di mana ketika seseorang memasuki pintu, maka fungsi kamera akan mengambil gambar orang tersebut dan akan mendeteksi wajah tersebut apakah masuk ke dalam sistem basis datanya atau tidak. Ya, kalau ada di dalam sistem basis data, maka orang tersebut dikenali, diizinkan masuk. Kalau tidak, maka orang tersebut tidak masuk. Ya, nah ini sudah merupakan bagian dari computer vision dan bisa dibuat menjadi suatu aplikasi AI. Ya. Nah, kemudian ada 3D shape reconstruction, yaitu rekonstruksi gambar tiga dimensi dari gambar pemandangan. Contohnya seperti yang di gambar ini asli. Nah, ini merupakan rekonstruksi dalam bentuk tiga dimensi. Ya. Kemudian di dalam sport atau olahraga, ini juga bisa mendeteksi jalur sebuah bola atau lintasan bola. Contohnya bola, ya. Nah, berikutnya aplikasi computer vision itu di smart car atau mobil pintar, di mana mobil ini tidak membutuhkan pengemudi. Oke. Nah, computer vision itu akan berfungsi sebagai sensor yang akan mendeteksi bagian depan, bagian belakang, dan juga bagian samping dari sebuah mobil. Oke. Kemudian computer vision juga bisa diterapkan, ya, di dalam permainan game interaktif. Oke, dengan hadirnya virtual reality dan juga augmented reality, maka sudah bisa hadirkan game, ya, di dalam seperti kita mengalami dalam dunia nyata, ya. Kemudian juga computer vision sudah diterapkan di dalam robotik, oke, untuk mendeteksi objek. Oke. Nah, kemudian di medical imaging, yaitu dalam pengobatan medis, ya, ini sudah dipakai untuk
mendapatkan gambar 3 dimensi ya dari hasil MRI maupun CT scan ya. Oke, dengan demikian bisa diadakan image dari surgery atau pembedahan yang diarahkan oleh gambar melalui computer vision ya. Nah, manfaat dari computer vision itu apa saja? Yaitu prosesnya menjadi lebih sederhana dan lebih cepat ya. Jadi komputer yang cepat bisa menggantikan pemeriksaan visual yang lama atau panjang dan jelas lebih andal ya, di mana kamera komputer tidak seperti mata manusia itu tidak pernah lelah. Nah, faktor manusia itu sudah dihilangkan atau eliminasi. Kemudian akurasi ya, final product ya akan menjadi tidak ada cacat. Kenapa? Karena ada computer vision. Terima kasih kepada computer vision ya. Kemudian ada penggunaan yang luas ya, dari perbankan sampai masalah kesehatan atau medis itu menggunakan computer vision ya. Kemudian cost reduction, ya pasti ada pengurangan biaya, ada menghemat waktu orang maupun peralatan, dan juga kesalahan produk bisa dihilangkan dengan menggunakan computer vision ya. Jadi itulah beberapa manfaat menggunakan computer vision ya. Kesimpulannya, bidang computer vision itu telah meningkat dimulai sejak tahun 1990. Kemudian komputer sekarang dapat secara cepat dan akurat mengenal ribuan wajah ya. Juga pertumbuhan jumlah objek itu bisa dideteksi dengan mudah menggunakan computer vision. Nah, walaupun computer vision ya sekarang ini masih boleh dibilang kurang begitu halus ya, dan juga kemampuannya tidak begitu beragam, oke. Dan secara umum ya dibandingkan dengan manusia atau mata manusia, tetapi setelah itu semakin lama atau berangsur-angsur itu akan semakin berkurang ya. Oke, nah anak-anak ya bisa lihat referensinya di sini di Google maupun Wikipedia ya mengenai computer vision ya. Oke, nah sekarang kita masuk sesi diskusi. Ada yang mau ditanyakan mengenai computer vision? Silakan. Ya silakan. Jeffrey. Apakah computer vision dari bagian AI? Ya. Computer vision itu adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan, yaitu domain kecerdasan buatan ya. Jadi yang bisa dijadikan sebuah aplikasi AI itu ada beberapa domain, yaitu satu analisa statistik ya, kedua yaitu computer vision, dan ketiga itu adalah NLP atau Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami. Nah, kalau pemrosesan bahasa alami itu nanti kita bisa membuat sebuah chatbot. Nah, sementara computer vision ya itu sudah banyak dipakai ya di dalam keamanan publik ya, mendeteksi objek, dan juga dipakai sebagai sensor untuk IoT atau Internet of Things, dan juga bahkan robotik menggunakan computer vision ya. Oke, jelas Jeffrey? Oke, ada pertanyaan lain lagi? Oke, silakan Kak. Bagaimana keamanan pengguna dijamin aplikasi yang menggunakan computer vision? Mengenai keamanan data pada computer vision sudah jelas itu sangat penting ya, atau sangat kritikal. Nah, dalam hal ini ya kita bisa melakukan enkripsi data, yaitu data gambar atau image ketika dikirimkan itu harus dienkripsi dulu. Nah, kemudian ditransmisikan. Nah, ketika diterima di ujung lain, maka data tersebut dideskripsi kembali ya, sehingga hanya penerima yang otentik atau sah yang bisa memperoleh data sebenarnya dari gambar tersebut. Oke, itu salah satu faktor yang bisa ya mengurangi masalah kehilangan data ya dalam perjalanan, dan juga tentu saja dilindungi dengan undang-undang sekarang ya, yaitu ITE. Dengan undang-undang ITE itu maka
pihak yang akan melakukan pembocoran data atau melakukan perusakan data, maka itu akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, nah tentu saja masih banyak ya cara yang bisa digunakan untuk mengatasi keamanan data. Ya, termasuk salah satunya autentikasi. Ya, ketika seseorang hendak mengakses ya aplikasi computer vision, maka harus diautentikasi dulu. Artinya dia harus memasukkan username, memasukkan password ya. Jadi kalau password dan username tidak cocok, maka dia tidak dapat izin untuk mengakses data atau aplikasi tersebut. Oke? Oke, terima kasih Heru. Sudah jelas? Oke, ada lagi pertanyaan lain? Oke, silakan. Apakah komputer vision itu bisa digunakan untuk prediksi naiknya perusahaan? Oke. Tidak bisa disangkal ya bahwa kemajuan teknologi terutama dalam kecerdasan buatan ya itu memiliki kemampuan untuk melakukan prediksi atau peramalan ya, terutama seperti yang dikatakan contohnya saham. Nah, cuman computer vision itu ya tidak hanya ya berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan ke aplikasi saham ya, dan kemudian ada faktor-faktor lain yang harus ada supaya bisa melakukan aplikasi computer vision bisa melakukan prediksi dengan tepat ya, termasuk juga mendapatkan data real time ya dari kenaikan dan penurunan saham harian. Oke, ya. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Nah, demikianlah perkuliahan kita hari ini ya. Akhirnya kita telah sampai pada akhir perkuliahan kita hari ini. Kita telah mempelajari tentang fisik komputer. Sekarang Anda tahu bahwa pengetahuan ini penting untuk pekerjaan Anda sebagai pengembang di masa depan, khususnya dalam kecerdasan buatan. Silakan ditinjau kembali dan jangan lupa mengerjakan tugas Anda. Sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, terima kasih ya sudah menghadiri perkuliahan hari ini ya. Jangan lupa nanti ada tugas yang akan diberikan dan juga ada kuis. Oke, nah, jangan lupa dikerjakan di rumah ya, dipelajari kembali ya. Oke, nanti kita akan masuk ke praktikum kecerdasan buatan, di mana kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana aplikasi computer vision itu diterapkan di dalam coding ya, terutama Python. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah kecerdasan buatan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah kecerdasan buatan di program studi S1 Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IB. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas IB, Fakultas Sains dan Teknologi, rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera, salam merdeka belajar.